Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih telah mengklik video ini. Kita bertemu lagi di channel SMA Negeri 1 Sentolo Official. Episode ini adalah episode khusus PPDB, penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Sentolo. Nah, pastinya ini sudah ditunggu-tunggu oleh para calon siswa Galasta. Tapi sebelumnya, perkenalkanlah saya Putri Inti Wijaya sebagai pembawa acara pada kesempatan hari ini. Ada yang spesial pada PPDB tahun ini yang pastinya akan menambah alasan kalian kenapa harus memilih SMA Negeri 1 Sentolo sebagai pilihan pertama. Pada tahun pelajaran ini, untuk pertama kalinya Galasta menerapkan kurikulum baru yang mungkin sebagian dari kalian telah mendengar, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, kalian calon siswa pasti bertanya-tanya, apa sih kurikulum Merdeka itu? Untuk itu, tonton video ini sampai habis ya. Pada kesempatan ini, kalian akan menyimak pemaparan dari seorang narasumber yang akan menjelaskan gambaran tentang kurikulum Merdeka itu. Beliau adalah pengawas SMA dari Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo, sekaligus pengawas pembina SMA Negeri 1 Sentolo, Ibu DRA Justina Sri Rahayu, MPD. Apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka? Baik, kurikulum Merdeka ya. Kita pasti sudah sering mendengar tentang implementasi kurikulum Merdeka melalui penayangan di berbagai mass media maupun di akun-akun sosial media. Kurikulum Merdeka ini merupakan upaya pemerintah sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran. Nah, kita tahu bahwa di masa krisis yang berkepanjangan pada masa pandemi kemarin hampir 3 tahun ya, kita mengalami krisis, kita mengalami kesenjangan yang sangat mencolok dengan negara-negara lain. Pak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, meluncurkan program Merdeka Belajar. Dan salah satunya untuk upaya pemulihan itu adalah kurikulum Merdeka. Kemdikbudristek sedang mengembangkan kurikulum Merdeka ini, tujuannya untuk memulihkan sistem pembelajaran di masa pandemi yang dialami dunia pendidikan di Indonesia. Nah, dalam upaya memperbaiki sistem pembelajaran yang diakibatkan oleh pandemi ini, kebijakan pengembangan kurikulum Merdeka ini diterapkan di dunia pendidikan, di sekolah-sekolah di tanah air. Kurikulum ini ditujukan kepada satuan pendidikan sebagai opsi yang bertujuan untuk melakukan pemulihan sistem pembelajaran di tahun 2022, tahun ini sampai dengan tahun 2024. Kebijakan yang diberikan oleh Kemdikbudristek ini terkait dengan kurikulum nasional merupakan pembaharuan atau penyempurnaan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi bukan mengganti kurikulum, tetapi menyempurnakan kurikulum tersebut. Mengapa SMA Negeri 1 Sentolo menerapkan kurikulum Merdeka? Saat ini di sekolah-sekolah masih bebas memilih kurikulum yang digunakan di satuan pendidikannya masing-masing. Kurikulum itu ada yang masih menggunakan kurikulum 13, ada yang menggunakan kurikulum darurat, dan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini adalah kurikulum yang diterapkan dari kurikulum darurat untuk mengantisipasi dampak dari pandemi tadi. Jadi kurikulum Merdeka Belajar merupakan pendekatan ya untuk sekolah ya
dan juga untuk para siswa dalam rangka pemulihan pendidikan dan transformasi pendidikan. Di kurikulum Merdeka ini diterapkan dengan 2 jalur, yaitu melalui jalur sekolah penggerak dan melalui jalur mandiri. SMA Negeri 1 Sentolo merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memilih mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri. Dan sesuai dengan aspirasi segenap stakeholder yang ada di sekolah dan survei yang dilakukan, maka SMA Negeri 1 Sentolo memilih implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri pada level mandiri berubah. Seperti apa gambaran kurikulum Merdeka di sekolah dan apa saja kelebihannya? Masih terkait dengan kurikulum Merdeka yang dibentuk oleh Kemdikbudristek ini ya. Kurikulum ini merupakan prototipe yang dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang sangat fleksibel dan fokusnya pada esensi materi untuk mengembangkan karakter serta kompetensi para siswa. Untuk apa? Untuk pemulihan proses belajar pada masa pandemi COVID dan mengantisipasi munculnya learning loss sebagai dampak dari pandemi tersebut. Karakteristik dari kurikulum Merdeka ini yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Yang pertama, sistem belajar yang berbasis proyek yang bertujuan untuk mengembangkan soft skill dan juga karakter siswa yang sesuai dengan dasar negara kita, Pancasila, yang kita muarakan di dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kurikulum Merdeka juga memiliki karakteristik yang esensial, yang fokus pada sistem pembelajaran melalui kompetensi dasar, literasi, dan numerasi. Dan yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru memiliki fleksibilitas dan bisa menyesuaikan kemampuan siswa dengan konteks muatan lokal. Jadi, di kurikulum Merdeka ini dikembangkan capaian pembelajaran dalam fase-fase. Fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Sedangkan sekolah memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan konteks muatan lokal, baik dalam integrasi dalam mata pelajaran, integrasi di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maupun dalam mata pelajaran yang berdiri sendiri. Apa sih kelebihan dari kurikulum Merdeka tersebut? Ya, kurikulum Merdeka ini yang pertama lebih sederhana dan mendalam. Kenapa seperti itu? Karena kurikulum ini lebih fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan yang pasti menyenangkan. Dan fase untuk di tingkat sekolah menengah atas adalah fase E dan fase F. Pasti para siswa sering merasa berat dengan mata pelajaran yang banyak, dengan beban struktur kurikulum yang banyak. Nah, di kurikulum Merdeka ini lebih sederhana dan
dampaknya siswa lebih mendalam untuk belajar materi-materi yang ada. Kelebihan yang kedua, kurikulum merdeka ya tentu lebih merdeka. Merdeka dalam apa? Yang pertama dari sisi peserta didik, tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi di kelas 10 nanti kalian akan mendapatkan mata pelajaran yang sama persis dengan kalian pelajari di SMP. Baru kalian nanti memilih mata pelajaran pilihan sesuai dengan program studi yang hendak kalian pilih di perguruan tinggi atau yang kalian minati di fase F atau di kelas 11. Dari sisi guru, kurikulum merdeka ini dirasakan juga lebih merdeka. Guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga, dari sisi sekolah, kurikulum ini lebih merdeka karena sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Kelebihan yang ketiga, apa itu? Yakni kurikulum merdeka lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran yang dilaksanakan di kurikulum merdeka dilaksanakan melalui kegiatan proyek. Nah, kegiatan ini memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, sosial ekonomi, dan yang lain untuk mengembangkan pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Pernah mendengar profil pelajar Pancasila? Nah, inilah yang menjadi tujuan atau muara akhir dari kurikulum, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dikuatkan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Jadi profil pelajar Pancasila ini merupakan profil lulusan yang mampu menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi, pemangku kepentingan akan bertanggung jawab dalam pembangunan dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik, baik melalui pembelajaran intrakurikuler dan juga penguatan profil pelajar Pancasila. Motivasi untuk para calon siswa agar tidak ragu memilih SMA Negeri 1 Sentolo sebagai pilihan pertama. Di Kulon Progo, selain SMA Negeri 1 Sentolo, sekolah yang sudah memberanikan diri sebagai pionir untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka melalui jalur mandiri adalah SMA Negeri 1 Wates. Jadi baru 2 sekolah
yang di Kulon Progo yang berpikiran ke depan untuk memenuhi target pemerintah dalam implementasi kurikulum merdeka di tahun 2024 dengan melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri, yakni SMA Negeri 1 Sentolo dan SMA Negeri 1 Wates. Untuk itu, kepada para siswa lulusan SMP tidak usah ragu. Mantapkan diri kalian untuk mendaftar di sekolah terbaik di Kulon Progo yang menjadi pionir implementasi kurikulum merdeka melalui jalur mandiri. Tidak ada peminatan di fase E atau kelas 10 tidak menjadi permasalahan. Karena justru di kelas 10 ini kalian belajar sama dengan mata pelajaran yang kalian dapatkan waktu SMP. Diperdalam lagi untuk kemudian memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakat kalian di kelas 11, sesuai dengan program studi yang akan kalian pilih di perguruan tinggi untuk siswa yang akan melanjutkan di perguruan tinggi, bahkan juga difasilitasi dengan pembelajaran melalui mata pelajaran prakarya di fase F di kelas 11 dan 12, membekali kalian untuk hidup yang kreatif, hidup yang mandiri bagi kalian yang ingin memajukan diri melalui jiwa kewirausahaan. Kami tunggu dan kami siap untuk bersama-sama menuju merdeka belajar dan transformasi pendidikan di Indonesia demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Baik, para calon siswa, itu tadi penjelasan terkait kurikulum merdeka. Semoga semakin menambah keyakinan kalian untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Sentolo. Dan ada satu poin penting yang perlu kalian catat dari video ini, bahwa dimanapun yonasimu, tetap jadikan SMA Negeri 1 Sentolo sebagai pilihan pertama. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak salah kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya untuk teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.